Selamat tahun baru saudara-saudara, dan marilah kita menatap masa depan dengan optimisme tinggi setelah 2025 menjadi hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia akibat kesombongan dan ego seseorang. Mimpi 380 juta rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 sirna tak berbekas saudara-saudara. Ya, semoga tahun depan lebih baik lagi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Berita yang baik, yang benar, tidak ada hoax, bukan klaim semata, semua hanya berdasarkan fakta dan tidak lebay, saudara-saudara. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, 2025 telah berakhir dan sekarang kita menatap tahun yang baru di 2026 dengan banyak sekali agenda pertandingan yang akan dijalani oleh tim nasional Indonesia. Ada FIFA Series, kemudian ada FIFA Matchday yang kemungkinan akan dihilangkan, dihapus dan diganti dengan AFC Nation League. Nation League atau Nation Cup ya, itu ajang besutan baru dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Kemudian tidak ada Piala Dunia, tetapi kita tidak ikut. Kita hanya bisa nonton dari TVRI secara gratis. Kemudian selain itu Piala Dunia juga ada yang namanya Piala AFF. Piala AFF 2026 ini bisa dijadikan target juara bagi PSSI, bagi pelatih PSSI yang baru, dan bisa dijadikan kalau nanti juara bisa dipamerin lah. Nanti Presiden Republik Indonesia kah, Ketua Umum PSSI kah, atau pelatih timnas yang baru bisa pamer sebagai juara AFF. Selebihnya ya pertandingan yang akan di level junior juga ada beberapa pertandingan AFF, kemudian kualifikasi Piala Asia, kemudian Piala Dunia U17 juga akan ada lagi karena Piala Dunia U17 akan digelar setiap tahun, saudara-saudara. Jadi itu agenda 2026 sangat padat dan itu membutuhkan dukungan kalian. Dukungan kalian supporter Indonesia. Tim nasional Indonesia, kita ini semua akan meninggalkan 2025, menatap 2026 dengan hasil dengan catatan sejarah kelam sepanjang tahun 2025, saudara-saudara. Statistik menunjukkan tim nasional Indonesia sepanjang 2025, tahun kalender 2025, dari FIFA Matchday yang pertama itu di bulan Maret sampai ke November sebenarnya, tapi November nggak dipakai karena U23 kalau sudah ingat. Itu Indonesia tim nasional senior ya, kita bicara senior itu dia menjalani 8 pertandingan, saudara-saudara. 8 pertandingan dengan hasil 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Dan yang paling mengecewakan dan bikin jengkel, bikin dongkol adalah keputusan bodoh, keputusan gegabah, keputusan konyol, keputusan koplak yang hanya mempertimbangkan ego, yang hanya mempertimbangkan gengsi 1 atau 2 orang di PSSI yang secara membabi buta, secara konyol mengganti pelatih tim nasional Indonesia Sintayong dengan Patrick Kluivert di tahun 2025, di awal tahun 2025, dan itu terbukti sebagai sebuah keputusan yang amat sangat mahal, amat sangat fatal, amat sangat berat, apalagi kemudian dibumbui dengan sejumlah drama, sejumlah komentar-komentar yang menurut saya tidak perlu, komentar-komentar yang menyakitkan. Kalau Anda nggak suka dengan Sintayong, ya sudah nggak usah berkomentar, karena bagaimanapun juga Sintayong pernah punya jasa terhadap sepak bola Indonesia, berbeda dengan Patrick Kluivert yang justru menghancurkannya. Itu saudara-saudara, di
tangan Patrick Kluivert, saudara-saudara, itu 8 pertandingan dijalani, 4 kekalahan, 3 kemenangan, dan 1 hasil imbang. Dan dia memulai dengan kekalahan dari Australia. Sempat menang lawan Bahrain, sempat menang lawan Cina, kemudian kalah dari Jepang, kemudian uji coba lawan Cina Taipei menang, uji coba lawan Lebanon imbang, kemudian yang paling fatal adalah 2 pertandingan terakhir, 2 pertandingan penentuan yang amat sangat mengecewakan. Indonesia dikalahkan Arab Saudi dan Indonesia dikalahkan Irak, sehingga itu membuat mimpi Indonesia, mimpi 380 juta rakyat Indonesia untuk ikut Piala Dunia sebagai Indonesia, bukan sebagai Hindia Belanda, itu sirna. Padahal mimpi itu sudah setipis, jarak mimpi dengan realitas itu sudah setipis tisu. Tetapi akibat 2 kekalahan itu semuanya menguap. Dan di balik 2 kekalahan itu ya ada pelatih yang tidak becus, pelatih yang tidak benar. Dan pelatih yang tidak benar itu ditunjuk oleh otoritas, oleh organisasi, oleh asosiasi sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh orang yang juga tidak becus. Kalau Anda bukan keledai, maka kegagalan di 2025 itu harus dijadikan pelajaran yang amat sangat berharga untuk menatap 2026 dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan masuk di lubang yang sama 2 kali atau 3 kali. Jangan. Tatap masa depan dengan jauh lebih bagus, dengan keputusan yang jauh lebih rasional, dengan keputusan yang jauh lebih bijak. Jangan hanya mengandalkan ego, jangan hanya mengandalkan gengsi, jangan hanya mengandalkan faktor-faktor politik, jangan hanya sekedar untuk menyenangkan si ini, si itu, si anu, si ini, kayak begitu. Jangan, tetapi benar-benar berdasarkan pertimbangan rasional untuk kemaslahatan semua pendukung, semua penggemar, untuk kemaslahatan kebaikan negara, kebaikan tim nasional. Itu yang harus dijadikan pegangan oleh PSSI ke depan, termasuk dalam kategori memilih pelatih. Karena sampai saat ini kita belum punya pelatih tim nasional. Pelatihnya rumornya John Herdman, tetapi juga kemudian pengurus ini kan begitu, doyan ngomong di media, sehingga antara satu pengurus dengan pengurus yang lain beda. John Herdman belum dikunci, masih ada kemungkinan Giovanni Van Bronckhorst, tapi Sintayong nggak mungkin. Ya kayak begitulah. Ini aduh ya, namanya juga organisasi yang semua orang itu ingin tampil, ingin menjadi pahlawan, ingin menjadi orang yang dianggap. Jadi ya begitulah, kacau begitulah, saudara-saudara. Jadi ya kita tunggu, kita mulai dari pelatih. Pilihlah pelatih yang punya rekam jejak. Sekali lagi, punya rekam jejak, bukan hanya sekedar nama besar. Bukan hanya karena dia dari negara ini, negara itu. Bukan hanya karena dia pernah memain di sini, pernah main di situ, pernah melatih di sini, pernah melatih di situ. Dia punya garis keturunan begini, dia punya nenek moyang begitu. Jangan seperti itu, tapi benar-benar dipikirkan matang-matang rekam jejak. Dan selain rekam jejak juga kecocokan kira-kira dianalisis lah. Kan ada itu software komputer, AI itu yang bisa menganalisis itu. Kira-kira pelatih ini cocok nggak dengan karakter tim nasional Indonesia? Kira-kira pelatih ini cocok nggak kalau dihadapkan pada sejumlah pemain Indonesia seperti ini. Kayak begitu. Kemudian diberi target yang cukup masuk akal, bukan lagi target AFF. AFF itu ya hanya bonus saja. Kalau dia juara itu bonus. Tetapi kalau dia kagak, ya kagak masalah. Tetapi fokus jangka panjang 2027 Piala Asia, lolos ke fase knockout 16 besar atau perempat final itu sudah lumayan. Dan 2030 itu puncaknya, harus, itu wajib mutlak hukumnya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Walaupun saya yakin kualifikasinya akan jauh lebih berat karena jumlah peserta kuotanya pasti juga akan berkurang. Pelatih ditentukan, baru kemudian melihat menentukan lawan-lawan yang akan dihadapi, pertandingannya macam apa, kemudian targetnya apa, bagaimana cara bermain, itu di situ dinilai. Jadi 2026 itu harus dijadikan sebagai, kalau di SPBU ya kembali ke nol ya Pak.
Jadi harus mulai lagi dari nol ini. Ini mulai lagi dari nol. Sebenarnya sesuatu yang membagongkan bagi saya kalau harus kembali lagi dari nol. Tapi ya itu memang pilihan yang diambil, harus kembali dari nol. Ya sudah, kembali dari nol. 2026 itu dijadikan semacam kawah candra di muka, semacam pembina, semacam seleksi, semacam penilaian untuk tim nasional, untuk para pemain dan untuk pelatih. Nanti dinilai aja sepanjang tahun. Jadi kalau bikin kontrak dengan pelatih ya jangka panjang oke, tetapi setiap tahun harus ada evaluasi. Dilihat dulu. Jadi nanti sampai akhir tahun kita beri kesempatan sepanjang 2026 ini sajalah. Misalnya John Herdman atau Giovanni Van Bronckhorst atau Jurgen Klopp atau siapa Variusa ini kita kasih evaluasi sampai akhir tahun dengan parameter-parameter yang jelas. Harus menang di pertandingan segini, harus cara mainnya harus begini-begini. Penilaiannya nggak sulit-sulit amat kan. Sekarang ini zamannya era global, era media sosial. Itu di media sosial, itu di YouTube, ini kan banyak orang-orang netizen, supporter itu yang paham bola. Pasti dia di situ akan melakukan penilaian. Oh, kalau menurut mereka itu bagus ya pertahankan. Tetapi kalau menurut mereka jelek ya jangan menunggu sampai gagal baru dipecat. Jangan. Dievaluasi setiap tahun. Jadi setahun ini sebagai penilaian kepada pemain, penilaian kepada pelatih yang baru, sejauh mana pencapaian dia. Kalau ternyata KPI-nya tidak memenuhi syarat, ya sudah, hentikan, cari pelatih baru. Dimasukkan dalam klausul kontrak supaya tidak memberi kompensasi yang mahal. Kayak begitu. Tetapi kalau dia bagus ya lanjut 2027. Nanti 2027 di Piala Asia dievaluasi lagi. Kalau targetnya nggak tercapai, ya sudah, berhenti. Cari pelatih baru lagi sampai benar-benar lolos ke Piala Dunia. Begitu. Itu saudara-saudara, yang amat sangat jauh lebih penting adalah, dan ini selalu saya katakan, hindari gimmick. Nggak usah pakai kebanyakan gimmick, nggak usah pakai kebanyakan drama. Itulah kelemahan PSSI di era Erick Thohir yang saya lihat. Terlalu banyak gimmick, terlalu banyak drama, terlalu banyak buzzer di situ. Aduh, orang kacau lah saudara-saudara. Saya nyender di tembok aja udah langsung di blow up. Apa sih maksudnya? Ini loh, terlalu banyak gimmick. Ini nggak bagus. Terlalu banyak gimmick itu nggak bagus. Yang penting kerja saja kalian. Kerja yang benar. Kerja yang becus. Kalau hasilnya bagus, itu pujian akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu juga mengkondisikan, mengerahkan massa, mengerahkan buzzer, mengerahkan influencer untuk memberikan pujian. Dan kalaupun pujian ya bukan kepada pengurus. Pengurus itu hanya di belakang layar. Hanya melakukan manajerial yang baik, yang benar. Organisasi yang baik, yang benar. Itu saja. Pujian itu tentu saja harus diberikan kepada pemain, harus kepada pelatih. Karena dialah yang bekerja di lapangan. Itu. Jadi lupakan, kurangi gimmick, kurangi media sosial, hal-hal yang nggak benar. Motivasi politik, pujian, apa segala macam dikurangi. Dan kalau itu dilakukan, itu akan benar. Prestasi sepak bola Indonesia itu akan benar-benar mencapai target yang diinginkan, lolos ke Piala Dunia. Menghindari gimmick, yang tak kalah jauh lebih penting itu adalah kritik. Kritik itu jangan dibungkam. Saluran kritik, saluran masukan itu jangan ditutup. Biarkan orang mengkritik, biarkan orang berbicara sesuka dia. Nggak usah didoxing, nggak usah diserang dengan buzzer, nggak usah ditutup, nggak usah disuruh take down, nggak usah. Biarkan semua orang bicara, mengkritik, karena kritik itu memang seperti obat. Obat itu rasanya pahit, tetapi dia menyehatkan. Sebaliknya pujian, semenjak Erick Thohir menguasai PSSI ini kan yang ada cuma pujian. Akibatnya ketika dia melakukan kesalahan dengan mengganti Sintayong ke Patrick Kluivert, nggak ada yang mengkritik. Semuanya senang aja. Oh ya, bagus. Begitu gagal di Piala Dunia, ya sudah, kritik. Dan itu menyakitkan, Pak. Makanya keran kritik itu nggak usah ditutup rapat, dibuka saja. Dan masalah Anda mau mendengarkan kritik atau tidak itu urusan Anda, tetapi jangan ditutup. Jangan mengerahkan buzzer, jangan mengerahkan influencer, jangan membunuh karakter orang yang
mengkritik, jangan kill the messenger, istilahnya begitu. Jangan membunuh orang yang membawa pesan, jangan. Tetapi dengarkan aja, karena bagaimanapun di seluruh dunia ya, saudara-saudara ya, klub sekelas Real Madrid pun, sehebat Real Madrid itu juga supporternya sangat berisik. Dia rajin mengkritik. Barcelona apalagi, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, semua tim nasional mana, Argentina, Brasil, Brasil apalagi, main jelek sedikit, kritik, main kritik, Prancis, Inggris, semuanya itu membuka saluran kritik. Dan dengan kritik seperti itu, tim nasional mereka, tim mereka, klub atau apapun itu akan tampil jauh lebih bagus, jauh lebih solid, karena mereka takut. Pemain itu, pemain, pelatih, atau pengurusnya itu takut mendapatkan kritik, sehingga mereka benar-benar serius. Nah, sebaliknya kalau kritik dibungkam, ya yang terjadi ya kayak di Korea Utara itulah. Kayak di Korea Utara itu kayak begitu. Nah, itu jadi itu saran saya di 2026, kurangi gimmick, perbanyak kritik, dan tidak usah terlalu banyak pencitraan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Venang sampai kota Kinabalu, saudara-saudara. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Hari ini tadi kita bicara mengevaluasi, merefleksikan apa yang sudah terjadi di tahun 2025, khususnya tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Terlebih khusus adalah tim nasional Indonesia, saudara-saudara, supaya kita nanti bisa menatap 2026 dengan optimisme tinggi, dengan menatap masa depan yang baru, melupakan, memaafkan yang sudah-sudah, tetapi tidak melupakan masa lalu, karena 2025 itu benar-benar itu adalah hari paling kelam, hari paling buruk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Mimpi lolos ke Piala Dunia itu yang sudah setipis tisu, saudara-saudara, menguap begitu saja akibat kesombongan, akibat keputusan ceroboh, akibat kebodohan, akibat ego seseorang. Ego seseorang di PSSI, satu atau dua orang di PSSI yang kalah pamor, kalah popularitas, kemudian membuat keputusan yang gegabah sehingga itu menghancurkan Piala Dunia yang sudah di depan mata, saudara-saudara. Pelatih yang sudah membawa Indonesia sukses membangkitkan sepak bola Indonesia, Sintayong, diganti oleh pelatih yang tidak punya kurikulum vitae bagus dan pelatih yang buruk, dan hasilnya ya itulah yang terjadi di 2025, saudara-saudara. Indonesia di 2025 itu menghadapi 8 pertandingan dengan 4 kekalahan, 1 seri, dan 3 kemenangan, saudara-saudara. Kemenangannya itu lawan Bahrain, lawan Cina, kemudian lawan Cina Taipei. Sementara hasil imbang itu lawan Lebanon di uji coba. Kekalahannya terjadi dari Australia, itu di debutnya Patrick Kluivert. Kemudian kalah dari Jepang, dan 2 kekalahan terakhir ini yang benar-benar telak, benar-benar menyesakkan, benar-benar mengecewakan adalah kalah dari Arab Saudi dan kalah dari Irak di putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mau dikata apa lagi, sekarang kita menatap ke depan, karena di depan nanti 2026 itu tidak ada, kita tidak ikut Piala Dunia, tetapi ada Piala AFF. Ada Piala AFF yang bisa dijadikan target PSSI untuk menjuarai. Kemudian FIFA Matchday, FIFA Series, kemudian ada lagi FIFA Matchday kemungkinan akan berubah menjadi AFC Nation League, dan kita akan mempunyai pelatih baru, entah apakah John Herdman
ataukah Giovanni Van Bronckhorst, atau ternyata Indra Safri atau Fahri Husaini, kita nggak tahu. Kita tunggu saja. Yang jelas apa yang terjadi dengan 2025 itu harus benar-benar dijadikan pelajaran bahwa ego itu harus dihilangkan. Tidak penting siapa yang mendapatkan pujian, tidak penting siapa yang mendapatkan kredit, tidak penting siapa yang mendapatkan apresiasi, tapi yang paling penting adalah tim nasional itu menang, berjaya, ranking naik, hasil positif. Itu saja. Sepak bola itu begitu, tidak peduli apakah yang mencetak gol Lionel Messi, Enzo Fernandez, atau bahkan Dibu Martinez. Yang penting kan juara Piala Dunia 2020. Itu yang benar. Dan semoga itu bisa menjadi pelajaran. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang update. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!